Shalom saudara-saudara, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin memberikan tanggapan atau respon tentang apa yang disampaikan oleh Saudara Elia Miron berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Edis, dan ini membuat satu percakapan yang terus viral saudara-saudara di media sosial. Ada yang memihak kepada Edis dan juga ada yang tidak memihak kepada Edis. Nah, teman saya pendeta mengirimkan video tanggapan dari atau respon dari Elia Myron tentang apa yang disampaikan oleh Edis. Dan kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Elia, maka dia itu seragam atau mengikuti apa yang disampaikan oleh Edis, bahwa penyalipan itu adalah rencana daripada iblis, saudara-saudara. Nah, saya sudah mengambil videonya dan saya mengambil poin intinya, saudara bisa dengarkan, dan saya akan memberikan tanggapan untuk apa yang disampaikan oleh Elia Miron. Kiranya ini mencerahkan saudara-saudara, supaya saudara tidak yang namanya kebingungan ataupun juga mengikuti ajaran yang sudah diajarkan oleh Edis, karena itu bukanlah ajaran Alkitab, saudara-saudara. Saya akan memberikan tanggapan terkait dengan perdebatan yang terjadi belakangan ini mengenai isu penyalipan. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah rencana iblis, ada juga yang mengatakan itu adalah rencananya Allah. Jadi mana yang benar? Apakah penyalipan rencana iblis atau rencana Allah? Rencana jahat untuk menghancurkan Yesus melalui salib memang datang dari iblis. Tetapi rencana keselamatan yang datang dari pihak Tuhan melalui rencana busuk iblis itu ya datang dari Tuhan. Saudara-saudara, sejarah membuktikan bahwa ketika satu pengajaran atau satu teori yang muncul yang bertabrakan dengan informasi Alkitab, itu sesuatu yang sebenarnya baik untuk orang Kristen. Kenapa? Karena dengan demikian, maka orang-orang Kristen bisa kembali untuk membuka dan menelaah Alkitab supaya mengetahui apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang benar atau salah. Contohnya adalah ketika Charles Darwin itu muncul dengan teorinya yang bernama evolusi, mengatakan bahwa manusia itu bukan terbuat dari debu tanah, tetapi manusia itu terbuat atau berasal dari binatang atau dari kera. Nah, orang-orang berpikir bahwa Charles Darwin itu membawa kunci yang pas untuk dunia ini lewat teori yang telah dia itu gali dan dia itu sampaikan. Tetapi ketika para teolog, orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang benar-benar memiliki pemahaman biblika dan juga pendekatan dogmatika yang kuat, saudara-saudara, menemukan bahwa kesimpulan Alkitab itu benar-benar tidak pernah melenceng atau tidak pernah berubah, di mana manusia itu bukan berasal atau terbuat dari binatang, saudara-saudara, tetapi manusia itu terbuat dari debu tanah, dan manusia diciptakan itu menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah ini menunjukkan bahwa kualitas manusia itu, saudara, berbeda dengan binatang, saudara-saudara. Nah, apa yang disampaikan oleh saudara Edi, saudara-saudara, ini sesuatu yang membuka ya pikiran kita, bahkan juga membutuhkan banyak waktu kita untuk kita kembali mengecek Alkitab. Dan sudah banyak yang memberikan tanggapan, termasuk saya pun juga sudah 2 kali, dan kali ini saya ingin mengcounter apa yang sudah disampaikan oleh Elia Miron, di mana dia mengatakan, ya, saya catat supaya tidak salah dengan video yang tadi saudara sudah dengar. Elia berkata bahwa rencana jahat untuk menghancurkan Yesus melalui salib memang datang dari iblis. Saudara lihat, ini frasa pertama dari apa yang disampaikan oleh Elia Miron. Sedangkan frasa yang kedua adalah, tetapi rencana keselamatan yang datang melalui pihak Tuhan melalui rencana busuk iblis itu datang dari Tuhan. Saudara, saudara bisa dengarkan ini, bahwa ini satu pernyataan saudara yang kontradiktif,
pernyataan yang benar-benar inkonsistensi, tidak sesuai dengan konsekuensi logis, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia menyatakan bahwa rencana jahat untuk menghancurkan Yesus itu ya melalui salib memang datang dari iblis. Sementara dia katakan di frasa yang kedua atau bagian yang kedua bahwa rencana keselamatan yang datang melalui pihak Tuhan melalui rencana busuk iblis itu datang dari Tuhan. Jadi kalau saudara menyimak seakan-akan bahwa Tuhanlah yang punya rencana ya untuk Yesus itu disalibkan. Tetapi tidak terlepas juga dari iblislah yang berjasa, saudara-saudara, di dalam penyaliban Yesus Kristus. Kenapa? Karena rencana jahat untuk menghancurkan Yesus melalui salib memang datang dari iblis. Saudara bisa dengarkan kalimat ini, saudara, adalah kalimat yang tidak punya konsekuensi logis. Kontradiktif, saudara, atau inkonsistensi. Nah, kita perlu melihat Alkitab supaya saya dan saudara memahami. Saudara dengarkan video saya taruh link di bawah sini. Video pertama yang saya sampaikan, itu saya angkat berdasarkan nubuatan Allah dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Ya, saudara-saudara, kita menemukan bahwa apa yang Alkitab catat itu, saudara-saudara, rencana untuk Yesus itu berperang dengan iblis, ya, itu datang dari Allah Bapa, saudara-saudara, ya. Saudara bisa baca Kejadian 3:15 bahwa rencana itu bukan datang dari iblis. Rencana itu datang dari Allah, saudara-saudara. Nah, kalau saya dan saudara belajar tentang demonologi atau doktrin tentang iblis, maka saudara akan tahu iblis itu siapa sih? Iblis itu adalah mantan malaikat yang melayani Allah di sorga dan juga diutus untuk melayani manusia. Tetapi ketika dia memberontak, saudara-saudara, ingin menyamai sama seperti Allah, maka di situ justru dia dilemparkan dan saat itu pun juga dia menjadi iblis. Menurut apa yang dikomentari oleh seorang penafsir besar yang bernama Matthew Henry, saudara-saudara. Dan ini sesuatu yang disepakati oleh semua orang Kristen, bahkan para teolog, saudara-saudara. Nah, saudara perhatikan bahwa janji untuk Kristus itu berperang melawan iblis, saudara-saudara, itu sudah dijanjikan oleh Allah. Jadi bukan iblis yang merencanakan itu, saudara. Bagaimana iblis merencanakan itu? Sedangkan yang berjanji, yang berfirman itu adalah Allah. Saudara bisa simak ini baik-baik. Itu bukan sesuatu yang datang dari iblis, saudara-saudara. Nah, kalau saya dan saudara perhatikan teks itu bunyinya adalah, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita terus menyimak ya sepanjang sejarah Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa dosa itu, saudara, adalah berhutang. Makanya waktu saya dan saudara membaca perjanjian lama, ketika orang Israel berdosa, maka harus ada korban yang dipersembahkan. Nah, ketika korban itu dipersembahkan, saudara-saudara, maka dosa itu diampuni. Tetapi ingat, hutangnya belum lunas. Sehingga saudara tahu, setiap 1 tahun sekali imam besar yang menjadi kepala dari rumah Allah itu, dia harus masuk ke kemah suci, saudara-saudara, di ruang Maha Kudus untuk melakukan upacara pendamaian. Setiap tahun, saudara-saudara, dia sendiri pun juga itu berdosa. Keluarganya sendiri pun juga itu berdosa. Maka dia harus melakukan pendamaian bagi dirinya, keluarganya, bahkan juga semua umat Israel. Nah, Paulus mengatakan dengan jelas, saudara, saya catat untuk kita semua. Dia berkata dalam Roma 8 ayat 12, saudara-saudara, itu jelas bahwa dosa itu adalah hutang, saudara-saudara. Bahkan kalau kita membaca dalam Kolose pasal 2 ayat 13-15 pun juga, itu jelas bahwa memang dosa itu harus dibayar lunas, saudara-saudara. Makanya Yesus itu membayar kita bukan dengan emas, dengan perak, saudara-saudara, tapi dengan darahnya yang sangat mahal. Nah, kalau bicara tentang darah, berarti bicara tentang doktrin penebusan atau konsep penebusan, saudara-saudara. Nah, saya akan menunjukkan kepada saudara-saudara bahwa rencana untuk penyaliban Yesus Kristus itu mutlak datang dari Allah. Dan Allah lah yang mengerjakan itu. Tidak pernah ada peran iblis di situ untuk
bisa membuat Yesus itu ada di salib. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kalau ya Allah berjanji dalam Kejadian 3 ayat 15, ya, sekalipun itu tanpa peran daripada iblis untuk Yesus itu naik sampai ke salib, Yesus pasti akan tetap naik ke salib, saudara-saudara. Karena memang itulah yang dijanjikan oleh Allah, saudara-saudara. Nah, saya akan berikan data kepada saudara-saudara menurut Ibrani 10 ayat 1 sampai 10. Saudara dengarkan firman Tuhan ini ya. Persembahan yang sempurna menurut judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat atau esensi atau dasar dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Itu yang saya bilang tadi. Dosa itu adalah hutang, saudara-saudara. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, Yesus yang berkata, saudara-saudara, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Saudara bisa dengarkan ayat 7 ini, saudara-saudara. Lalu aku berkata, Yesus berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, yakni untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Saudara bisa dengarkan ini. Yesus datang untuk melakukan kehendak daripada Bapa di sorga. Menurut Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, peperangan antara Kristus dengan iblis, saudara-saudara. Ayat 8 sampai 10, di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, saudara bisa dengarkan apa yang Yesus persembahkan, saudara-saudara? Tubuh dia. Menurut Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Saudara dengarkan ini, saya baca. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka untuk seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Nah, ini yang Yesus nyatakan kepada saya dan saudara, di mana dia ingin menyelamatkan manusia, maka dia perlu untuk menjadi manusia. 1 Yohanes 3 ayat 8, saya bacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudara. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Saudara lihat, Yesus datang ke dunia untuk melakukan penebusan. Dan bagaimana kehadiran Kristus itu dimulai dari inkarnasinya. Itu yang saya bilang, Yohanes 1 ayat 18, saudara-saudara, Yesus disebut sebagai anak tunggal Allah, monogenes. Dia satu-satunya yang diperanakan oleh Allah dan satu-satunya yang dilahirkan oleh Allah, saudara-saudara. Nah, saya akan masuk di poin yang menjadi pembahasan saya, saudara-saudara, untuk menguatkan Ibrani pasalnya yang ke-10 yang tadi saya sudah baca, saudara-saudara. Di mana dalam Yohanes pasal yang ke-12, saudara-saudara, di sini kita akan menemukan bahwa Yesus sudah menjelaskan bagaimana cara dia itu mati, saudara-saudara. Ya, saudara perhatikan ayat 23, ayat 24,
dan juga ayat 32, 33, dan 34. Saya baca buat saudara-saudara. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara perhatikan ayat 32, 33, 34. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ayatnya yang ke-34, lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu? Saudara perhatikan, Yesus berkata bahwa dia menyatakan ini bagaimana caranya ia akan mati. Jadi Yesus itu memang matinya memang harus disalibkan, saudara-saudara. Itu yang saya bilang tadi. Tanpa peran iblis pun juga untuk bisa memakai yang namanya orang-orang jahat, orang-orang yang diperalat oleh dia, kaki tangan dia, seperti orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, saudara-saudara, bahkan juga ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan juga penguasa Romawi, saudara-saudara. Yesus pasti akan naik ke Kalvari atau naik ke Golgota, saudara-saudara. Tetapi itu yang dijanjikan dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Peperangan itu atau pertempuran rohani itu akan terjadi dan pasti harus terjadi. Dan itu akan membuktikan bahwa iblis itu memang tidak punya kuasa. Bagaimana dia punya kuasa, saudara-saudara? Ketika Yesus masih melayani saja, contohnya, waktu Yesus sampai di Gadara atau Gerasa, iblis itu langsung melihat Yesus, langsung sujud menyembah. Meminta supaya dia jangan dibinasakan, tetapi pindahkan dia ke dalam babi-babi. Nah, saudara bagaimana? Atau Elia Miron mengatakan bahwa iblislah yang memiliki rencana untuk Yesus itu disalib, saudara-saudara. Itu sesuatu yang tidak alkitabiah. Sesuatu yang menyesatkan, saudara-saudara. Dan ini merupakan teori, saudara-saudara, yang menjadi jantung dari iman Kristen, ya. Mereka adalah orang-orang seperti Edi, seperti Elia, ya. Apalagi Elia, saudara, saya itu sudah bantah dia berulang kali. Bahkan saya pernah debat dengan dia, saudara. Dia itu keluarkan saya dari room dia. Kenapa? Karena dia tidak mampu memberikan argumentasi yang teologis, yang biblikal, saudara-saudara. Saya ngomong ini supaya saudara sadar. Kenapa? Karena untuk belajar tentang Tuhan, saudara, perlu itu ya dibimbing oleh para teolog, dosen-dosen, saudara-saudara, untuk bisa memahami ajaran yang benar. Kalau belajar sendiri, saudara, maka tidak ada yang mementoring dan akhirnya liar, saudara-saudara. Nah, seperti Edis, ya, seperti Elia, ya, mereka orang-orang yang liar, ya. Edis muncul, saudara, bahkan saya simak videonya, saudara, dia mengatakan bahwa orang-orang yang menggoreng, ya, apa yang disampaikan ini adalah orang-orang yang ya tidak punya penonton di sosial media mereka itu sepi, sehingga memakai perkataan dia supaya orang banyak mampir atau nonton channelnya mereka. Ini orang yang bodoh, saudara-saudara, ya. Orang yang tidak belajar Alkitab, yang sok-sokan, saudara-saudara, yang belajar tentang Islamologi, kemudian debat dengan orang-orang Islam. Dia berpikir dan pengikut-pengikutnya berpikir bahwa dia sudah hebat. Tetapi ternyata lewat doktrin ini menyatakan, ya, menelanjangi dia. Memang dia bodoh, saudara-saudara. Tidak memahami doktrin iman Kristen, tidak memahami biblika yang kuat, saudara-saudara, ya. Orang belajar teologi, saudara, bertahun-tahun, saudara. Makanya sampai ada orang yang sudah doktor, ya, terus meneliti, saudara, akhirnya apa? Menjadi profesor. Itu bukan gampang, ya. Belajar tentang Tuhan, saudara, itu unlimited, tidak ada batasnya. Nah, kita yang terbatas ini perlu menundukkan diri kita, logika kita, supaya kita memahami ajaran yang benar, ya. Jangan sampai kita itu yang disesatkan dan akhirnya menyesatkan, saudara-saudara. Nah, ini sesuatu yang berbahaya. Saya tunjukkan lagi Lukas 22 ayat 19 sampai 22, saudara-saudara. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat,
tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Apa yang Allah tetapkan, saudara-saudara? Salib, saudara-saudara. Itulah yang Paulus bilang, saudara-saudara. Bagi orang-orang yang akan binasa, saudara, salib itu adalah satu kebodohan, saudara-saudara. Ya, satu kebodohan, mereka tidak akan pernah percaya. Seperti Yohanes 12 ayat 34 tadi, bagi orang Yahudi, Mesias itu tidak akan mati, apalagi digantung di kayu salib, saudara-saudara. Menurut ajaran mereka, Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Orang yang tergantung di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Tetapi saudara-saudara, Yesus tergantung di atas kayu salib untuk merubah kutuk itu menjadi berkat, saudara-saudara. Untuk membuktikan bahwa Yesus itu menang atas iblis. Peperangan rohani yang dijanjikan saudara dalam Kejadian 3 ayat 15 itu tergenapi lewat Kristus itu mati di kayu salib, saudara-saudara. Dan ketika dia ada di kayu salib, saudara, itu menunjukkan bahwa dia dimuliakan. Ketika dia dimuliakan, maka dia akan menarik banyak orang untuk datang kepada dia. Buktinya lewat kematian Kristus, ada berapa banyak orang, miliaran orang yang percaya bahwa dia adalah benar-benar Tuhan. Kenapa? Karena dia mati, saudara-saudara, membuktikan bahwa apa yang dijanjikan dalam perjanjian lama itu, saudara, yang tersurat dalam perjanjian lama itu tersirat di dalam perjanjian baru. Nah, saya akan baca ayat yang berikut. Celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Jadi saudara lihat, Yesus itu memang harus naik ke salib, saudara-saudara. Karena dia adalah Allah. Dia mampu, saudara-saudara, untuk bisa berbuat apapun juga. Tetapi memang itulah jalan. Kenapa? Sesuai dengan Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Makanya Paulus bilang dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Saya baca buat saudara-saudara ya. Ayatnya yang ke-56 dan 57, saudara-saudara. Alkitab berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi memang Yesus harus mati di kayu salib. Dan itu adalah rencana kekekalan Allah, saudara-saudara. Dari semula. Ya, sudah dia tetapkan untuk menyelamatkan orang-orang pilihan Tuhan yang telah sejak semula ia rencanakan untuk menyelamatkan mereka. Jadi, saudara-saudara jangan tertipu lagi ya. Saudara-saudara yang mengidolakan Edis ya, saudara-saudara yang mengidolakan Elia Myron, saudara-saudara, saya harap saudara dengarkan ini dan saudara sadar ya. Ya, saudara tidak boleh mengidolakan manusia atau pendeta siapapun. Kalau salah, saudara harus dengan rendah hati untuk mau memberikan klarifikasi ya. Karena ketika kita memberikan klarifikasi, saya percaya Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihi kita, dan manusia akan melihat bagaimana integritas atau karakter kita dan juga iman kita di dalam Tuhan. Jadi jangan sampai ini membuat saudara-saudara terkecoh dan akhirnya saudara ada dalam ajaran yang sesat dan saudara menganggap bahwa penyaliban itu adalah rencana daripada iblis, saudara-saudara. Tidak. Memang itu jalan yang harus ditempuh oleh Kristus karena untuk menggenapi proto-evangelion. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Puji Tuhan, ini sedikit dari saya kiranya mencerahkan, memberkati saudara-saudara semua. Amin.